Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Nur Fadila. Saya dari kelas 4A dengan NPM 2116311100031. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Hadis Tarbawi dengan bertemakan perempuan dalam hadis. Ya, dapat kita ketahui perempuan itu istimewa. Ya, kenapa dikatakan istimewa? Jadi keistimewaan itu lahir dari kekhususan yang Allah anugerahkan, ya. Jadi kepada perempuan saja gitu, bukan kepada laki-laki. Jadi diantaranya itu perempuan itu kan mengandung, menyusui, melahirkan, ya. Nah, jadi keistimewaan ini tuh Allah catat dengan memberikan satu nama surah di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah An-Nisa, ya. Jadi secara etimologi itu perempuan adalah manusia yang diberikan kesempatan untuk melahirkan, menyusui, menstruasi, dan dapat juga menjadi istri sebagai suami. Sedangkan secara terminologi, ya, pemimpin itu adalah orang yang memimpin. Jadi istilah pemimpin sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Manzur bahwa memimpin itu adalah menuntun, jadi bukan menggiring gitu ya. Sebagaimana contoh menuntun binatang ternak dari depan gitu ya, bukan dari belakang gitu. Maka berdasarkan definisi tersebut disimpulkan gitu ya, bahwa perbuatan menuntun ini merupakan salah satu dari bentuk tindakan mengarahkan, mengatur, dan sejenisnya gitu. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik dari kesimpulannya gitu ya, bahwa pemimpin itu perempuan. Jadi pengarahan, pengaturan, tuntunan yang dilakukan oleh perempuan. Dikarenakan tugas sebagai pemimpin itu adalah tugas yang tidak mudah, terutama dengan adanya penjelasan beberapa ayat terkait dengan hal tersebut, maka banyak orang yang menantang bahwa gitu ya, kepemimpinan perempuan itu untuk memahami lebih jauh tentang pemimpin perempuan, maka bisa dilihat dari tinjauan hadis agar pemahaman ini terkait masalah tersebut lebih jelas. Jadi hadisnya ini yaitu ketahui hadis dari kepemimpinan perempuan dalam hadis, ya. Nah, yang berbunyi hadasana Utsman bin Al-Haisam, hadasana Auf an Al-Hasan an Abi Bakro qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimati sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyama al-jamali ba'dama kidtu an al-haqqo bi sahabi jamali faqatila ma'ahum qala lama balago Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ahla farisa qad malaku alaihim binta kisra qala lan yufliha qaumu walau amrohumul amroat, yang artinya Utsman bin Al-Haisam telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami dari Al-Hasan dari Abu Bakroh mengatakan Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang Jamal setelah aku
hampir membenarkan mereka ashabul jamal dan berperang bersama mereka ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahannya mereka kepada seorang wanita. Dapat kita ketahui dari sanad hadis tersebut ya. Nah, sanadnya ini kita garis bawahi ya, yaitu binta Kisra qala lan yafliha qaumu walau amarat. Nah, di situ sanadnya ya. Jadi udah tersusun, di situ udah ada sanad dan juga matannya gitu ya. Nah, kemudian para ulama berpendapat tentang hadis tersebut ya. Nah, jadi persoalan kepemimpinan perempuan nih dalam kitab fikih Syafi'iyah Matan Al-Ghaniyah wa Al-Taqrib karya Al-Qad Abu Suja terkait dengan persyaratan hakim diantaranya gitu ya adalah laki-laki. Nah, persyaratan itu didasarkan pada hadis yang artinya itu tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan gitu ya. Nah, hadis riwayat Bukhari gitu. Jadi berdasarkan persyaratan itu maka tidak sah gitu, tidak sah kepemimpinan perempuan dalam pandangan jumhur ulama. Nah, pandangan itu kemudian diikuti oleh kelompok pertama musyawarah kitab Al-Fat gitu ya. Jadi kelompok itu berargumen dengan Quran surah An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain gitu, wanita. Dan juga dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33 gitu ya, yang artinya hendaklah kamu gitu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Nah, ini itu juga didasarkan pada hadis lan yuflih kaum walau imro'at gitu ya. Nah, di dua ayat itu ditafsirkan bahwa lelaki itu gitu ya, bahwa lelaki itu dalam segala hal lebih unggul daripada wanita, dan wanita itu hendaknya beraktivitas pada sektor domestik bukan pada sektor publik gitu ya. Karena lelaki itu memiliki kelebihan baik fisik, pikiran maupun yang lainnya. Nah, itu menurut pandangan yang tadi. Nah, berbeda lagi ya dengan kelompok yang pertama. Di sini ada kelompok kedua, MPQ. Dia itu berpendapat gitu ya. Beliau berpendapat membolehkan kepemimpinan perempuan sepanjang calon gitu ya. Jadi merupakan yang terbaik gitu ya. Sebagaimana pendapat Ibnu Jarir Al-Tabari yang membolehkan wanita menjadi qadhi gitu ya. Kelompok ini memandang bahwa analisis historis dan relevansi teks dengan konteks kekinian gitu menjadi pertimbangan dalam merumuskan hukum, senada dengan sekelompok kedua ini. Jadi kelompok ini musyawarah gitu. Kitab Hasyiat Ulyubi wa Mairah yang terkenal dengan Al-Mahali. Jadi ketika membicarakan tentang teks gitu ya, jadi membolehkan pemimpin wanita gitu ya. Jadi kelompok ini melengkapi dengan asbab al-wuru gitu. Kemudian mengkajinya dengan pendekatan usul fikih. Nah, dalam memahami ayat 34 surat An-Nisa di atas gitu ya, kelompok MM berpendapat gitu ya, tidak semua laki-laki itu mempunyai kelebihan
di atas perempuan gitu, karena tabat kahum alabat mengindikasikan gitu ya, bahwa Allah gitu ya memberikan kelebihan antara yang satu dengan yang lain, ya, baik pada dari kaum laki-laki atau perempuan. Jadi artinya itu sangat mungkin laki-laki pada suatu ketika mempunyai kelebihan dibandingkan perempuan, atau sebaliknya perempuan pada suatu ketika justru mempunyai kelebihan dibandingkan laki-laki. Jadi pada potongan ayat di atas diawali dengan huruf al yang dalam perspektif ilmu nahnya tertentu, karenanya gitu ya, kata itu tidak harus tidak harus dipahami, dia memberikan makna keutamaan pada laki-laki gitu ya. Secara keseluruhan dalam semua hal gitu ya, tetapi masih memberi peluang pengecualian. Dengan demikian gitu ya, kurang tepat jika ayat tersebut dipahami sebagai larangan gitu, sebagai larangan secara mutlak kepada perempuan tuh. Untuk menjadi pemimpin itu untuk ayat di atas hendaknya ditafsirkan tidak semua laki-laki lebih mampu, lebih layak, dan lebih kita petik dari penjelasan-penjelasan yang di awal gitu ya. Jadi pemimpin perempuan ini dalam perspektif hadis dikaitkan dengan kredibilitas kepemimpinan seperti yang diuraikan terkait dengan pemimpin perempuan yakni Ratu Persia gitu ya. Dalam kajian sanad dan juga matan hadis ini tentang suatu kaum tidak beruntung gitu ya jika dipimpin oleh seorang wanita. Ini merupakan hadis yang sahih gitu ya, sehingga sangat kuat dalam hal referensi terkait pemimpin dan kepemimpinan. Mengkaji tentang kepemimpinan perempuan dalam kajian konteks hadis bukan hanya dilihat dari kajian sanadnya saja dan juga matan hadisnya gitu, tetapi terkait ashabul urud gitu ya, yakni konteks yang dikeluarkan hadisnya gitu ya. Jadi berdasarkan berbagai perspektifnya dipahami bahwa hadis ini terkait kepemimpinan perempuan gitu. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW ketika kedudukan perempuan pada waktu itu sangat tidak dihargai dan dipandang sebelah mata gitu ya, sehingga tidak ada kewajiban yang merupakan syarat utama dalam konteks kekinian, yakni perempuan ini memiliki kedudukan sama dengan laki-laki sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kredibilitasnya termasuk dalam hal kepemimpinan. Berdasarkan berbagai analisis maka disimpulkan gitu ya bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dan bisa memegang kendali kepemimpinannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.